Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 481-485. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xing'an menggendong dadanya seperti biasa. Dia masih seorang pemuda berpakaian putih, seperti Xing'an yang ditemui Qin Mu di hutan buah. Namun, mereka berdua tampak sangat berbeda, seperti dua orang yang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Hati Qin Mu bergetar. Satu-satunya orang di dunia yang mungkin ia takuti, selain Eternal Peace, adalah Xing'an. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah orang suci dan memiliki prinsipnya sendiri saat melakukan sesuatu. Orang-orang yang menghalangi jalannya akan disingkirkan, tetapi selama tidak ada yang menghalangi jalannya, dia akan tetap menjadi teman baik mereka. Xing'an berbeda. Satu-satunya tujuannya adalah mengumpulkan pengumpulan bagian-bagian tubuh fisik dari praktisi kuat yang telah mencapai alam dewa di suatu daerah tertentu yang mendorongnya. Hobinya adalah mengambil barang-barang yang diinginkannya dari orang lain, tetapi dia tidak akan membunuh mereka. Sebaliknya, dia akan membesarkan mereka dengan harapan bisa mendapatkan panen kedua. Dia tak terbayangkan kuatnya. Sekte Orang Suci Surgawi masih bukan sekte Orang Suci Surgawi yang lama, tetapi semua ahli terkuat di dunia berkumpul di sana. Dapat dikatakan bahwa setengah dari praktisi kuat Kekaisaran Perdamaian Abadi telah berkumpul pada saat itu, bersama dengan lebih dari selusin naga banjir yang berada di alam jembatan ilahi. Namun, mereka semua telah menderita kekalahan yang menyedihkan di bawah tangan pria itu. Pada akhirnya, mereka harus bergantung pada suplemen yang disempurnakan Qin Mu untuk mencapai kemenangan. Meski begitu, Li Tianxing, pemimpin sekte sebelumnya dari sekte Iblis Surgawi, tetap tewas dalam pertempuran, meninggalkan nenek Si sendirian. Setelah pertempuran itu, orang-orang yang terluka parah harus berbaring di tempat tidur selama lebih dari 10 hari. Kekuatan pertempuran Xing'an adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Qin Mu sebelumnya. Selain itu, Xing'an memiliki bakat bawaan yang melimpah dan telah menguasai berbagai macam jalur, keterampilan, dan seni ilahi hingga ke alam yang sangat tinggi. Teknik penciptaannya diajarkan kepadanya oleh Pangongso dan bahkan Qin Mu tidak mencapai ketinggiannya. Keberadaan seperti ini terlalu menakutkan. Qin Mu menoleh ke belakang untuk melihat puncak keemasan dan melihat sinar Buddha melesat ke langit. Para biksu iblis di pegunungan di dekatnya berpose dengan berbagai macam gaya. Mereka semua duduk atau berjongkok dan beberapa bahkan berdiri dengan satu kaki, sayap mereka terbentang. Kebanyakan berpose dengan berbagai macam ekspresi. Mereka saat ini sedang melakukan keterampilan Buddha bersama dengan Little Rulai untuk mencerahkan Dewa Dukun Kui. Di langit di atas puncak keemasan, sinar Buddha mengembun menjadi substansi fisik, dan bagaikan banjir keemasan, sinar itu berkumpul membentuk panggung teratai keemasan. Di atasnya, 20 surga muncul dengan Buddha dan Dewa dari segala ukuran. Semuanya menakjubkan dan terkendali. Dharma tersebar luas, aktivitasnya menakjubkan, dan suara Buddha bergetar tanpa henti. Dharma yang begitu agung dan mengesankan sama sekali tidak berguna di hadapan Xing'an, pikir Qin Mu dalam hati. Karena semua ahli biara petir kecil sedang menekan dan mencerahkan Dewa Dukun Kui, mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan Xing'an. Dan bahkan jika mereka peduli, mereka tidak akan sebanding dengannya. Meskipun biara Little Thunder Celap memiliki beberapa iblis besar setingkat Master Sekte, saat berhadapan dengan karakter yang menakutkan seperti Xing'an, mereka hanya bisa menunda waktu. Berdasarkan karakter Little Rulai, dia mungkin tidak akan bisa menolongku. Qin Mu menenangkan diri. Satu-satunya yang bisa kuandalkan sekarang adalah diriku sendiri. Racun, teknik alam 10.000 roh, aku ingin tahu apakah mereka bisa menghadapinya. Dia tidak terlalu percaya diri. Su Senghua dan kera iblis juga menyadari apa yang terjadi dan bergegas terbang. Siapa yang membawa peti itu? Su Senghua tercengang dan bertanya dengan suara rendah, seberapa kuat? Apakah dia dewa? Ekspresi Qin Mu menjadi serius. Dia jauh lebih sulit dihadapi daripada dewa. Setiap bagian tubuhnya berada di alam dewa, termasuk darahnya, roh primordialnya, dan ki vitalnya. Selain itu, aku belum menemukan sumbernya. Su Senghua melompat kaget. Ya Tuhan, tidak. Tapi hampir saja.
Kinmu menggertakkan giginya. Singan berjalan santai menaiki gunung sambil membawa peti itu. Pangongso telah menjepit pembuluh darah di kakinya dan berlari kencang dengan tangannya untuk mengejarnya. Sedangkan untuk dua kaki rusa jantan, dia tidak pergi dan mengambilnya. Kakak Singan, sekarang kau tahu aku tidak berbohong padamu, kan? Pangongso tersenyum dan berkata, aku merasakan kehadirannya di sini, jadi keledai botak itu pasti telah menculik roh primordial tuanku. Lihatlah sinar-sinar Buddha itu, orang-orang yang melanggar hukum itu pasti berusaha memurnikan tuanku. Singan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak mencoba memurnikannya, tetapi mencerahkannya. Little Rulai adalah praktisi seni dewa dengan kultivasi yang lumayan, setara dengan Taois Lingjing. Ketika aku mengejar orang itu untuk mendapatkan darah dewanya, dia berkata bahwa Little Rulai telah mengolah ki vital yang setara dengan ki dewa. Aku merasa Little Rulai layak untuk ditambahkan ke koleksiku juga, namun, gejala tersembunyi sudah muncul di tubuhku saat itu jadi aku tidak menyentuhnya. Pangongso menopang dirinya dengan kedua tangannya. Meskipun langkah kaki Singan terlihat lambat, kecepatannya sangat cepat. Hal ini membuat Pangongso kelelahan. Dia tersenyum meminta maaf. Setelah kamu menerima roh primordial tuanku dan membunuh tabib ilahi Agung Qin untuk membalas dendam, apakah kamu akan memenuhi janjimu? Jangan khawatir, aku pasti akan memberikan apa yang aku janjikan, kata Singan acuh tak acuh. Tatapannya aneh saat dia berpikir, setelah dia memasang kedua kakinya, aku akan memotongnya lagi. Dengan begitu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Sinar Buddha bersinar lebih terang di puncak keemasan, dan teratai tampak terangkat oleh kekuatan yang luar biasa. Sinar Buddha di bawah singgasana teratai mengalir ke segala arah seperti banjir, mengeluarkan suara ombak yang memekakkan telinga menghantam tebing pantai. Keledai botak, seorang praktisi kuat telah sampai di kaki gunung. Aku tidak akan bermain-main dengan kalian lagi. Suara Dewa Dukun Kui menggetarkan dunia, dan ki iblisnya yang bergulung-gulung membubung ke udara. Ki hitam pekat itu menyebarkan sinar Buddha, dan bunga teratai yang menutupi puncak emas itu bergetar karena benturan. Di atasnya, 20 langit juga bergetar, dan penampakan para dewa dan Buddha di langit berkedip-kedip seolah-olah mereka bisa menghilang kapan saja. Stabilkan formasi, perintah Little Rulai dari bawah teratai. Para biksu iblis dari biara Little Thundercelap melantunkan mantra dengan suara Buddha yang menggema. Sinar Buddha melonjak keluar dari sekeliling, menjadi semakin kuat. Sinar Buddha mengembun menjadi lingkaran dan mengalir menuju teratai emas. Jejak sinar Buddha ini seperti akar teratai, berkibar dari puncak emas dan puncak gunung lainnya. Dewa Dukun Kui berteriak marah dengan suara iblis yang samar. Kedengarannya sangat canggung tetapi memiliki prosodi yang eksotis. Hal ini mengejutkan Kinmu. Ini bukan bahasa iblis yang kupelajari sebelumnya, suku katanya mirip dengan bahasa Yudu. Apakah Dewa Dukun Kui benar-benar dari Yudu? Dia tidak tahu banyak tentang bahasa Yudu. Dia hanya mempelajari satu kalimat sebelumnya, yang diajarkan oleh Raja Iblis Dutian. Mengenai apakah itu bahasa Yudu yang keluar dari mulut Dewa Dukun Kui, dia tidak yakin. Suara iblis dari mulut Dewa Dukun Kui menjadi semakin keras dan menyeramkan. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di samping singgasana teratai. Jejak cahaya hitam bocor keluar dan bertarung melawan 20 surga. Berderak, suara-suara menusuk terdengar dan sebuah celah benar-benar terbuka. Kemudian, suara Buddha datang membombardir dan menutup pintu. Ledakan. Tubuh Dewa Dukun Kui tiba-tiba membesar dan bangkit dari mangkuk sedekah emas. Ia mengangkat singgasana teratai dan berteriak marah, jika bukan karena muridku yang bersekongkol melawanku dan memisahkan tubuh jasmani dan roh primordialku, bagaimana mungkin aku bisa ditekan oleh kalian, keledai botak? Kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan. Rulai kecil kemudian berteriak, dan Sarira terbang keluar dari tengah alisnya. Sarira itu melesat ke penampakan 20 surga. Itu hanya penampakan, tetapi Sarira seolah terbang dalam jarak yang sangat jauh di dalam. Dalam penampakan surga, seorang Buddha tiba-tiba meraih Sarira itu dan memegangnya di tangannya. Ia kemudian melepaskannya, dan Sarira itu melayang di udara. Di bawah cahayanya, singgasana teratai dan 20 surga tampak mengembun menjadi substansi fisik. Suara Buddha dari 20 surga itu langsung bergema dan membuat Dewa Dukun Kui berlutut. Mata Singan menjadi cerah dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Ia memuji, Grandmaster, gurumu memang luar biasa. Kualitas roh primordialnya sangat tinggi, aku menginginkannya. Para biksu juga tidak buruk. Sepertinya ki vital Little Rulai seperti yang dikatakan Daois Lingjing dan telah mencapai alam dewa. Dharmanya begitu padat sehingga ia akan membuka 20 surga. Hati Pangongso sedikit bergetar, dan dia berteriak, kakak senior Singan, maksudmu Rulai kecil hampir bisa membuka alam Buddha.
Aku pernah menerobos masuk ke biara petir besar untuk menyandera si tua Rulai sementara aku merampas pagoda 10.000 Buddha yang memiliki banyak tubuh jasmani Rulai yang telah mencapai alam dewa. Xing'an berjalan ke puncak emas, mengabaikan Qinmu, Su Shenghua, dan si kera iblis. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat singgasana teratai dan Dewa Dukun Kui dan berkata dengan santai, namun, meskipun Rulai tua bukan tandinganku, dengan resonansi Dharma yang mengaktifkan tubuh jasmani para Rulai masa lalu, dia memaksa membuka 20 surga alam Buddha. Cek, sungguh kuat dan aku hampir tidak bisa pergi. Biara petir besar dan sekte Dao keduanya luar biasa dan memiliki fondasi yang kuat, jadi sulit untuk menerobos masuk. Meskipun kultivasi Rulai kecil tinggi, dia tidak memiliki pagoda 10.000 Buddha. Dengan hanya gunung yang penuh dengan biksu iblis, dia tidak dapat membuka 20 surga alam Buddha. Namun, dia mengirim sariranya ke alam Buddha untuk membimbing kekuatan Buddha sejati, yang tidak mudah. Qinmu menyapa Xing'an dan berkata dengan heran, biara petir besar masih punya metode seperti itu. Xing'an perlahan membelai dan memotong jejak cahaya Buddha di bawah teratai. Teratai itu langsung layu, dan 20 surga juga berangsur-angsur memudar dan lenyap. Rulai kecil dan biksu lainnya terkejut dan menoleh ke arah Xing'an. Rulai kecil berdiri dan memberi isyarat kepada para biksu agar tidak bergerak sembarangan sementara dia berjalan mendekat. Xing'an tidak peduli dan menoleh untuk menyambut Qinmu. Benar sekali, Tabib Agung Qin. Meskipun dia memiliki dendam yang mendalam terhadap Qinmu, dia tetap sangat sopan dan tidak melupakan etiketnya. Qinmu sangat mengaguminya. Pangongso juga datang ke puncak emas. Sambil menopang tubuhnya dengan kedua tangan, dia tersenyum. Kakak Qin, saya harap Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Berkat restumu, aku baik-baik saja, kata Qinmu. Grandmaster, gurumu, Dewa Dukun Kui, ada di sini dan sebagian besar serangga jiwa di tubuhnya telah dimurnikan. Saat musuh berhadapan langsung, mata mereka menyala-nyala karena kebencian. Apakah kau tidak takut gurumu akan memujamu sampai mati? Pangongso berdiri di tanah dengan kedua kakinya yang patah dan membalas sapaan itu sambil tersenyum. Bagaimana mungkin seorang guru memuja muridnya? Benar, guru. Suara gemeretak gigi terdengar dari mulut Dewa Dukun Kui. Rulai kecil berjalan mendekat dan Xing'an menyapanya. Xing'an memberi hormat kepada Rulai Yuanding. Wajah Little Rulai sedikit berubah, dan dia membalas sapaan itu. Apakah kakak senior Xing'an ada di sini untuk mengambil nyawaku? Tidak, aku di sini untuk mengambil nyawa Tabib Dewa Qin, roh primordial Dewa Dukun Kui, dan kultivasi Ki Vital Rulai Yuanding. Aku jarang membunuh. Selain bocah kecil yang harus mati ini, semua orang bisa hidup selama mereka tidak membalas, kata Xing'an dengan gembira. Qinmu terdiam karena marah. Di atas pegunungan di sekitarnya, awan-awan iblis membubung dan naik dari kuil-kuil. Semua biksu iblis terkemuka menunggangi awan mereka menuju puncak emas, dipenuhi dengan niat membunuh. Aura Xing'an cukup kuat sehingga hampir semua biksu di biara petir kecil mengetahui kedatangannya, jadi mereka bergegas mendekat. Xing'an berdiri di puncak emas biara Little Thunder celap seolah-olah dia telah memasuki wilayah tak berpenghuni. Dia mengabaikan banyak biksu iblis yang bergegas mendekat dan tersenyum. Mengapa semua orang datang untuk mati? Satu-satunya orang di gunung ini yang perlu mati hanyalah Tabib Ilahi Agung Qin. Mari kita selesaikan dendam kita terlebih dahulu. Pangongso sangat gembira dan melangkah maju 2 langkah dengan kedua tangannya. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan kejam, Tabib Ilahi Qin, kakak senior Xing'an memanggilmu, jadi mengapa kau tidak datang untuk mati? Jingyan menatap Su Shenghua dan berkata dengan suara rendah, Tuan muda. Su Shenghua mengerutkan kening. Dia tidak punya ide bagus dalam situasi seperti ini. Little Rulai tidak bisa mengorbankan semua ahli dari Little Thunder celap Monastery, jadi dia pasti tidak akan membantu. Kultivasinya sendiri juga jauh lebih rendah daripada Xing'an, jadi dia juga sama sekali tidak berdaya. Qinmu mengangkat tangannya dan menghentikan kera iblis yang hendak menyerbu ke depan. Dia melangkah maju dan bertanya, kakak senior Xing'an, jika aku membebaskanmu dari gejala tersembunyimu, bisakah aku lolos dari kematian? Pangongso tampaknya telah mendengar hal yang paling menggelikan dan tertawa terbahak-bahak. Anak nakal Qin kecil, kamu melamun. Baiklah. Xing'an sangat gembira dan berkata, jika kamu bisa membebaskanku dari gejala tersembunyi, tidak akan jadi masalah besar bagiku untuk melepaskanmu. Pangongso tercengang. Dia menoleh dan tergagap, kakak senior Xing'an bercanda, kan? Su Shenghua juga tercengang. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Aku tidak perlu membunuhnya. Bagiku, wajar saja jika mangsa melawan. Sebelumnya, rekan-rekannya melawan dan melukaiku, sehingga aku terpaksa mundur. Sebenarnya,
Aku sangat mengagumi mereka. Namun, jika tabib Dewa Qin tidak ingin mati, dia harus mengembalikan semua bagian tubuhnya kepadaku, kata Xing An santai. Baiklah, tapi beberapa bagian sudah kukembalikan kepada pemiliknya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sarang naga asli dan mengeluarkan semua bagian tubuh yang masih dimilikinya. Tidak apa-apa, karena kamu sudah mengembalikannya, aku akan mengambilnya kembali. Xing An melangkah maju dan memeriksa semuanya satu persatu. Ketika dia memeriksa kaki yang telah diracuni Qinmu, dia ragu sejenak. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qinmu, tatapannya berkedip. Kaki ini tampaknya berbeda dibandingkan sebelumnya. Tabib Ilahi Qin, saya juga ahli dalam seni penyembuhan, dan kaki ini pasti telah tersentuh. Qinmu maju untuk memeriksanya dan menggaruk kepalanya. Aku pernah menempelkan kaki ini pada seseorang sebelumnya. Lihat, aku membuat sayatan di sini. Xing An menyipitkan matanya dan mengamati ekspresinya, tetapi dia sama sekali tidak melihat kekurangan apapun. Namun, dia masih takut dengan keahlian Qinmu. Grandmaster, aku masih berutang padamu satu kaki, jadi sambungkan kaki ini dulu. Dia melemparkan kaki yang diracuni itu ke Pangongso yang wajahnya berubah menjadi kuning. Qin bocah, kau meracuni kaki itu, kan? Katakan padaku dengan jujur. Kakak senior Xing An, bolehkah aku tidak menerima kaki ini? Aku pasti akan mati jika aku menyambungkannya. Jangan bicara tentang sayatan itu. Aku tidak menginginkan apapun yang dia dekati. Xing An mengambil kembali kaki itu dan berkata dengan acuh tak acuh, aku memberikannya kepadamu, tetapi kamu tidak menginginkannya. Sekarang aku hanya berutang satu kaki. Pangongso menggerutu, bingung. Ia lalu berkata, tetap berikan padaku. Biarkan aku memeriksa apakah ada racunnya dulu. Xing An melemparkan kaki itu kepadanya dan membuka dadanya, tempat ia menyimpan bagian-bagian tubuh lainnya. Kemudian ia menatap Qinmu sebelum beralih ke Su Senghua dan akhirnya ke kera iblis. Ia penuh dengan pujian saat melihatnya. Semua orang di sini berbakat, jadi jika aku datang untuk menuai hasil setelah kalian mencapai kesuksesan, bukankah itu menyenangkan? Grandmaster, Anda juga harus berkultivasi dengan keras. Jangan biarkan generasi muda mengabaikan Anda. Dada Pangongso berkobar karena amarah, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia menggerutu pelan dan tetap diam. Xing An melihat mangkuk sedekah emas yang telah dikeluarkan dari lukisan Qinmu oleh Little Rulai dan biksu lainnya. Mangkuk itu tergantung di udara dengan Dewa Dukun Kui berdiri di atas awan setan kecil, lengannya disilangkan. Bagian bawah tubuhnya adalah awan gelap yang ditekan dalam mangkuk sedekah. Dewa Dukun Kui menatap Xing An dan mencibir. Dukun Dewa Kui, Grandmaster pernah menggunakan roh primordialmu untuk memujaku, kata Xing An sambil tersenyum. Aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang, sembahlah aku lagi. Biarkan aku melihat apakah kau bisa membunuhku dengan memujaku. Nama aslimu sudah terungkap, jadi mudah untuk memujamu sampai mati. Namun, aku tidak terburu-buru. Aku masih ingin melihat bagaimana kau melompat-lompat dan menunjukkan semua sisi burukmu. Semua orang di gunung ini akan merasa sulit untuk lolos dari kematian, jadi mengapa aku harus tidak sabar? Xing An tersenyum tipis dan menatap Rulai kecil. Hidangan utama harus dimakan terakhir. Dewa Dukun Kui adalah hidangan utama sementara Rulai Yuanding adalah hidangan pembuka. Rulai, apakah kamu akan melawan? Little Rulai menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, kakak senior Xing An telah menyebut namaku dalam agama di hadapan Dewa Dukun Kui, jadi aku ditakdirkan untuk menuju surga. Bahkan jika aku tidak mati di tangan kakak senior Xing An, aku tetap harus mati di bawah pemujaan Dewa Dukun Kui. Bagi seorang biksu, keempat elemen adalah kesombongan, jadi tidak masalah jika Anda mengambil kultivasiku. Hanya saja jika aku mati, biara Little Thundercelap mungkin akan musnah. Aku tidak tega melihat ras iblisku musnah, jadi kakak senior Xing An, kumohon. Auranya tiba-tiba menjadi sangat kuat dan tubuhnya bergetar. Sinar Buddha di belakangnya membentuk cincin dengan 20 surga di dalamnya. Pada saat itu, aura Little Rulai bagaikan gunung yang dipenuhi harta karun Buddha yang tak tertandingi beratnya. Di belakangnya, roh purba melompat keluar. Ia memiliki kepala besar dan tubuh kecil. Benjolan menutupi kepalanya dengan mata bulat melotot yang tatapannya tak tertandingi cerahnya. Ada juga tanduk kambing yang melengkung ke atas di dahinya. Roh purba itu memiliki kuku kambing namun kepalanya tampak seperti kilin. Roh itu hikmat dan bermartabat, dengan kehadiran yang luar biasa. Begitu tatapannya bertemu, hati semua orang dipenuhi rasa bersalah dan mereka tidak berani menatapnya secara langsung. Tanduk panjang itu lurus dan sangat tajam. Ketika Pangongso melihatnya, wajahnya berubah drastis dan ketakutan muncul di hatinya. Dia segera menghindari tatapan roh purba itu.
Dia telah berbuat dosa terlalu banyak dan merasa seperti dia bisa disambar petir kapan saja. Biksu yang sangat terkemuka adalah seorang sisi yang telah mencapai jalannya. Xing'an sangat gembira melihat mangsanya dan memujinya. Tidak heran kultivasimu begitu kuat. Kau bahkan dianggap sebagai binatang suci. Meskipun aku memiliki banyak koleksi, aku tidak memiliki iblis suci sepertimu. Rulai kecil berteriak, dan ki vitalnya meledak. Petir berkumpul di langit dan meledak di antara awan iblis yang bergelombang, membentuk jembatan ilahi yang bersinar dengan sinar cahaya yang menerangi pegunungan. Roh primordial sisinya melompat dan sampai di ujung jembatan suci untuk berdiri di antara awan-awan iblis. Petir menyambar tubuhnya, sehingga tampak seperti setengah Buddha dan setengah sisi seolah-olah itu adalah Dewa Sisi. Roh primordial itu menjadi semakin besar, tangannya menekan ke bawah untuk menutupi setengah gunung Meru kecil. Tubuh Xing'an tidak bergerak saat jembatan ilahinya membentang di langit. Roh primordialnya melangkah di jembatan ilahi dan bergegas menuju roh primordial Buddha Agung di udara. Sudut mata Qinmu berkedut. Jiwa primordial Xing'an telah berubah lagi, sama sekali berbeda dari yang ada dalam pertempuran di Akademi Suci Surgawi. Kali ini, roh primordialnya adalah seorang Taois berpunggung kura-kura yang dililit ular terbang. Ledakan, 10.000 kilatan petir menyambar, dan roh-roh purba saling beradu di udara. Cahaya terang seperti salju menyambar ke segala arah. Setiap sambaran menciptakan jaring petir, yang dengan jelas membedakan antara dua atribut. Gelap merupakan bayang-bayang gunung, pohon-pohon, dan berbagai aula, sedangkan putih merupakan cahaya petir. Rulai kecil bergerak, dan Xing'an juga tidak tinggal diam. Dua jembatan dewa di langit bergerak bersama mereka, roh-roh primordial juga mengubah lokasi mereka. Setelah beberapa saat, terdengar ledakan keras, dan Dewa Sisi jatuh dari jembatan dewa dan menghantam puncak emas. Arus udara yang mengerikan meledak ke segala arah dan mengguncang semua orang. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Rulai kecil, dan dia mengibaskan jubahnya untuk menarik angin ke lengan bajunya agar tidak melukai para biksu iblis di gunung. Aku kalah, kakak senior Xing'an, ambil saja kultivasiku. Rulai kecil menarik kembali roh primordial dan jembatan ilahinya. Wajahnya pucat pasi, dan para biksu iblis di kuil itu bergegas naik ke langit dan bergegas menuju puncak emas dengan niat membunuh. Rulai kecil duduk dalam posisi lotus, dan tubuhnya membesar untuk menahan semua orang. Adik-adik, begitu harta karun suciku diambil, akan sulit bagiku untuk lolos dari kematian. Setelah aku mati, pergilah ke biara petir besar. Rulaima dari biara petir besar adalah keponakan muridku. Dia memiliki pikiran yang luas dan akan menerima kalian. Para pendeta iblis merasakan kesedihan dan menangis dengan sedih sambil bersujud di tanah. Xing'an menarik kembali roh primordial dan jembatan ilahinya sambil berkata dengan santai, "Mengapa semua orang berduka? Aku tidak suka membunuh. Aku hanya mengambil kultivasi Rulai Yuanding dan bukan nyawanya, jadi tidak perlu berduka. Selain itu, aku juga mengambil roh primordial dukun Dewa Kui. Jangan khawatir, Rulaimu tidak akan mati. Rulai Yuanding, tolong buka harta ilahimu." Rulai kecil tampak tenang sementara tubuhnya bergetar hebat saat gemuruh keras meledak. Harta karun ilahi di tubuhnya terbuka satu demi satu, dan cahaya harta karun yang kuat meledak dari tubuhnya, menerangi seluruh gunung. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior Xing'an, silakan ambil." Saat Xing'an melangkah maju, langit berubah menjadi hitam karena kegelapan menyerbu dari barat. Kegelapan membanjiri gunung-gunung yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal, menenggelamkan reruntuhan besar. Xing'an menatap kegelapan di atas gunung Meru kecil dan berkata, "Reruntuhan besar sungguh misterius." Dia melangkah maju dengan kedua tangannya ditarik pelan ke samping. Cahaya pedang melesat dari telapak tangannya dan hendak mengiris harta karun suci Little Rulai ketika Dewa Dukun Kui tertawa keras. "Yuanding, terimalah pemujaanku." Awan setan kecil di atas mangkuk sedekah emas tiba-tiba berubah menjadi altar pengorbanan. Roh primordial Dewa Dukun Kui kemudian menundukkan kepalanya untuk menyembah. Wajah Little Rulai berubah drastis sementara Xing'an mencibir. "Mencoba membunuhnya di hadapanku. Bermimpilah." Cahaya pedang di tangannya menebas ke bawah, dan tubuh Little Rulai langsung terbungkus oleh jejak cahaya misterius. Jejak cahaya misterius itu membentuk lapisan segel, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berubah untuk menjebak Little Rulai. Ketika Dewa Dukun Kui membungkuk di altar pengorbanan, Rulai kecil mendengus pelan. Bahkan dengan segel Xing'an, roh primordialnya hampir disembah keluar dari tubuhnya. Roh primordialnya telah terbelah, dan jiwanya hampir tercerai-berai. Ekspresi Xing'an berubah. Dia mendorong telapak tangannya ke depan dan memukul altar pengorbanan. Dewa Dukun Kui tertawa keras dan bangkit untuk menyembahnya.
Roh primordial Xing'an bergetar, dan jiwanya langsung hancur. Dia jatuh ke tanah tanpa napas tersisa. Mangkuk sedekah emas itu berderak keras dan pecah berkeping-keping. Roh primordial Dewa Dukun Kui melompat keluar sambil tertawa keras. Manusia biasa, hanya ayam tanah liat dan anjing tembikar, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kau pikir aku ingin membunuh Yuan Ding untuk menghancurkan wajahmu, tetapi kaulah yang ingin kubunuh. Murid yang baik, kemarilah. Pangongso memeluk kaki yang telah diberikan kepadanya dan menggigil. Pada saat itu, dada Xing'an bergerak dan matanya terbuka. Dia duduk tegak sambil tersenyum. Mantra dukun yang luar biasa. Itu tidak benar, aku jelas-jelas telah memuja jiwamu sampai mati. Bagaimana kau masih hidup? Dewa Dukun Kui menatap Xing'an yang sedang duduk dan bertanya dengan curiga, bukankah namamu Xing'an? Itu tidak benar, jiwamu jelas-jelas telah hancur karena pemujaanku sebelumnya. Karena jiwamu hancur, kau tidak mungkin hidup. Metode apa yang kau gunakan untuk membuat jiwamu yang tercerai-berai itu berkumpul kembali? Seni ilahi milikmu pasti. Dia berputar mengelilingi Xing'an sambil merenungkannya. Aku merasakan jiwamu hancur sekarang dan jiwa lain keluar dari dadamu untuk memasuki mayatmu, menghidupkanmu kembali. Tapi aku ragu, jika jiwamu mati, bahkan jika jiwa lain dimasukkan ke dalam tubuhmu, kau tidak akan menjadi dirimu lagi. Bagaimana kau mempertahankan kesadaranmu? Xing'an berdiri dan menatap roh primordial Dewa Dukun Kui dengan tatapan tidak biasa sambil mulai bergerak juga. Dewa Dukun Kui berputar-putar di sekelilingnya, dan dia juga berputar-putar di sekeliling Dewa Dukun Kui. Lingkaran mereka ada yang besar dan ada yang kecil, seolah-olah mereka adalah dua bintang yang saling mengorbit. Su Shenhua menatap Qinmu dan teringat bagaimana ia pernah dikalahkan. Saat itu, Qinmu menggunakan Qi-nya untuk membimbingnya, auranya untuk menekannya, dan perubahan gerakan tubuhnya saat bergerak untuk membuatnya kelelahan. Saat itu, Su Shenhua telah menderita kekalahan yang menyedihkan, dan sebelum mereka sempat bertukar jurus, Su Shenhua batuk darah dan jatuh ke tanah. Setelah itu, Qinmu yang sama yang merawatnya dan membuatnya berutang sejumlah besar uang, jadi dia harus memilih selain menempa untuk mendapatkan uang. Sekarang, metode yang digunakan Dukun Dewa Kui dan Xing'an mirip dengan metode Qinmu, tetapi bahkan lebih mendalam. Xing'an menatap Dewa Dukun Kui dengan penuh pujian. Sungguh luar biasa, Dewa Dukun Kui, kau benar-benar karya seni yang luar biasa. Tak satu pun roh primordial yang kukumpulkan selama bertahun-tahun ini sekuat dirimu. Dewa Dukun Kui, kau akan menjadi karya terbaik dalam koleksiku. Kumpulkan aku. Mereka berdua sudah berjalan ke udara dari tanah. Dewa Dukun Kei mencibir dan berkata, apakah menurutmu aku patung dewa yang terbuat dari lumpur? Kekuatan sihirku tak tertandingi dan kekuatan tempurku tak tertandingi. Aku bukan dewa palsu dari surga surgawi palsu, tetapi dewa dari surga surgawi sejati. Aku telah memusnahkan dinasti lama surga palsu dan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dimanapun aku lewat, mayat memenuhi tanah, dan lautan darah tidak ada habisnya. Kau hanyalah makhluk kecil yang mengembangkan teknik aneh dan berkeliling dengan berpura-pura dan menipu orang, seperti penipu yang berjalan di dunia persilatan. Tetapi aku tahu tipu dayamu. Yang keluar dari peti tadi hanya 7 roh, tetapi bukan 3 jiwa. Jiwamu masih milikmu, tetapi kau telah merampas 7 roh milik orang lain. Ekspresi Qinmu sedikit berubah. Sumber Xing'an adalah 3 jiwanya. Dia telah mengolah 3 jiwanya menjadi dewa. Kalau begitu, 3 jiwanya mungkin tidak tersembunyi di dalam peti. Ekspresi Xing'an juga sedikit berubah, dan dia memuji, sungguh hebat, Dewa Dukun Kui. Kau membuatku semakin mengagumimu. Saat kau memujaku sampai mati tadi, keajaiban kemampuanmu juga terlihat olehku. Mantra dukun penyembah jiwa yang disebut tidak menghancurkan jiwa lawan, tetapi memisahkan 7 roh. Orang-orang yang disembah sampai mati masih memiliki jiwa mereka, hanya saja mereka dikendalikan olehmu dengan paksa. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak jiwa terkutuk yang berkeliaran di sekitar tubuhmu? Mantra dukunmu hanyalah semacam seni dewa jiwa yang sangat kuat. Tubuh Rulai kecil bergetar, dan dia berkata dengan suara rendah, begitu. Banyak pendeta iblis menjaganya sambil menekan jiwa dan rohnya yang dapat hancur kapan saja. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Xing'an, mereka langsung tercerahkan seolah-olah mereka telah melihat cahaya. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi agama Buddha berbeda dari yang normal. Mata Buddha dapat memungkinkan mereka untuk melihat jiwa-jiwa yang terkutuk, dan mereka telah lama melihat banyak jiwa yang mengganggu Dewa Dukun Kui. Karena itu, mereka merasa bahwa mencerahkan Dewa Dukun Kui akan menjadi pahala besar yang dapat digunakan untuk membuka 20 surga alam Buddha sehingga mereka akan berubah menjadi Buddha.
Hanya dengan mengetahui namanya, Dewa Dukun Kui dapat memuja lawan dan menyebarkan roh mereka. Mantra dukunnya sangat kuat, tetapi mereka belum berhasil menghubungkan jiwa-jiwa yang berkeliaran di sekitarnya dengan mantra dukun penyembah jiwanya. Pikiran Qin Mu berdenyut-denyut. Xing'an memang luar biasa. Dewa Dukun Kui telah memujanya 2 kali. Pertama kali, Pangongso yang telah melaksanakan mantra dukun penyembahan jiwa dan tidak berhasil memujanya sampai mati. Kedua kalinya adalah penyembahan tadi, yang langsung membunuh Xing'an. Setelah melihat seni kesaktian Dewa Dukun Kui hanya 2 kali, dia berhasil melihat keajaibannya. Kemampuan dan pemahaman semacam ini sungguh luar biasa. Kecakapan dan pemahamannya tidak kalah dengan guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Sayang sekali orang ini menghabiskan seluruh usahanya untuk mencari praktisi kuat yang mendekati level dewa, mengumpulkan potongan tubuh jasmani orang lain. Jika dia menghabiskan seluruh usahanya untuk berkultivasi, dia pasti sudah mati karena usia tua, lagi pula, jembatan ilahi telah rusak. Tunggu sebentar, tubuh Qin Mu gemetar, pandangan tidak percaya terpancar di matanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah sosok yang memiliki pemahaman dan bakat terkuat yang pernah dilihatnya. Keberaniannya tak tertandingi, sehingga ia terkenal di seluruh dunia bahkan sebelum reformasi. Ia diakui sebagai orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali oleh Rulai Tua dan Guru Dao Tua. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi saat ini sedang dalam puncak kariernya, jadi pasti ada seseorang dengan gelar itu sebelum dia. Itu tidak mungkin. Ekspresi Qin Mu aneh. Bakat Xing'an begitu tinggi sehingga hanya Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi yang bisa menyamainya. Bukankah itu berarti orang suci yang muncul setiap 500 tahun selama era kepala desa adalah Xing'an? Itu sangat mungkin. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi juga memiliki kecanduan mengumpulkan bagian tubuh orang lain. Qin Mu mengepalkan tinjunya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah mengumpulkan kaki si cacat sebelumnya. Di udara, Dewa Dukun Kui tiba-tiba mulai bertarung dengan Xing'an, dan langit di atas Gunung Meru terkoyak oleh seni ilahi. Meskipun Dewa Dukun Kui tidak bisa menyembahnya sampai mati, dia adalah roh primordial dewa. Dia memiliki kultivasi dan seni ilahi yang sangat kuat. Itu sebagian besar adalah seni ilahi jiwa dengan beberapa jenis mantra lainnya. Kekuatan seni mantra ilahiyahnya tak tertandingi kuatnya hingga mampu merobek kegelapan, menyingkapkan wajah-wajah aneh di dalamnya. Agar seni mantra suci dapat mencapai tingkat seperti itu bahkan tanpa tubuh jasmani, kekuatan bertarungnya jauh melampaui Little Rulai. Namun tidak ada satupun seni ilahinya yang dapat menyentuh Xing'an. Kecepatan orang itu terlalu cepat. Dia seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat, kecepatannya sama dengan kripel. Menghadapi kecepatan seperti itu, bahkan seni bela diri Dewa Dukun Kui pun tidak dapat mengejarnya. Kecepatan kripel adalah nomor 1 di dunia. Jika dia mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga, tidak ada yang bisa mengejarnya. Dia hanya gagal 2 kali dalam hidupnya. Pertama kali adalah ketika dia ditemukan oleh Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi saat mencuri cakram kaisar. Kakinya telah dipotong bahkan sebelum dia bisa meledak dengan kecepatannya. Kali kedua adalah saat dia bertemu Xing'an. Meskipun kecepatan kripel luar biasa cepat, kultivasinya tidak sepadat Xing'an. Dia dikejar selama berhari-hari hingga akhirnya kultivasinya habis, dan kedua kakinya terputus. Dengan kecepatan seperti itu, sungguh mustahil bagi Dewa Dukun Kui untuk memukulnya. Ledakan. Di udara, Dewa Dukun Kui menerima serangan pertama Xing'an, dan tubuhnya bergetar. Embrio rohnya hampir terlepas dari roh primordialnya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bingung. Sebuah ledakan dahsyat terjadi setelah dia menerima serangan kedua. Jejak api asli menyembur keluar dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Tingkat pemisahan antara embrio roh dan jiwanya menjadi lebih besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan terkonsentrasi bergema di udara, dan embrio roh dalam roh primordial Dewa Dukun Kui bergoyang ke segala arah. Ilusi terbentuk, dan wajah-wajah terdistorsi dan bingung. Dewa Dukun Kui sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Guru kerajaan, orang sakit itu, bahkan mungkin tidak sebanding dengan Xing'an yang sekarang. Qin Mu tercengang saat dia melihat dada Xing'an yang tidak jauh darinya. Xing'an telah meletakkannya di tanah, tidak lagi membawanya. Di samping peti itu, Pangongso berbaring dengan kepala menyusut ke dalam sambil memegangi kakinya di dadanya. Dia akan tamat, tuanku akan tamat. Dia bukan tandingan Xing'an, si gila ini. Aku berencana untuk meraup keuntungan, tetapi dari kelihatannya, aku tidak akan bisa mendapatkan apapun. Dia mengeluarkan kantong taotinya dan memasukkan kaki itu ke dalamnya.
Singan sangat pintar dan licik, dia pasti akan memaksaku untuk memasang kaki ini. Jika itu diracuni oleh Master Sekte Qin, aku pasti akan mati. Tetapi bahkan jika kaki itu tidak diracuni, Singan pasti akan memotongnya dan tidak meninggalkannya untukku. Kalau begitu, mengapa aku tidak mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi? Namun, kegelapan ada di luar jadi aku tidak bisa pergi. Saat sedang berpikir, dia tiba-tiba melihat Qin Mu memegang sebuah manik seukuran kepalan tangan. Dia tampak sedang melantunkan dan melaksanakan semacam mantra. Akan tetapi, Singan sedang sibuk memukuli Dewa Dukun Kui sehingga dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan bocah itu. Manik penyu hitam. Pangongso menatap dengan mata terbuka lebar. Dia mengenali manik di tangan Qin Mu. Itu adalah manik kura-kura hitam, salah satu dari 4 harta roh besar istana surga sejati. Namun, bahkan di kehidupan sebelumnya ketika dia menjadi Grandmaster, dia hanya melihat manik itu dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyentuhnya secara pribadi. Bajingan ini benar-benar bajingan yang beruntung. Dia benar-benar berhasil mencuri manik kura-kura hitam dari istana surga sejati saat terjadi kekacauan. Gerakan tangan kiri Qin Mu berubah tak terduga. Fatamorgana melintas di langit di atas dan akhirnya berubah menjadi teknik pedang yang dengan lembut mengetuk manik penyu hitam. Sebuah jurus dari teknik alam 10.000 roh. Jantung Pangongso berdegup kencang. Tiba-tiba, dada di sampingnya bergetar, dan ia merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Bagian bawah dada bergeser 2 kali, dan tiba-tiba sebuah kaki menyembul dari bawahnya. Pangongso hampir berteriak ketika beberapa kaki lagi tumbuh dari dasar peti itu, dan ia pun bergetar. Peti itu kemudian benar-benar berdiri. Sebelum Pangongso sempat tersadar, Qin Mu melompat ke atas peti yang mulai menuruni gunung. Di tengah perjalanan, naga kilin menyusutkan tubuhnya sebisa mungkin. Ketika peti itu melewatinya, dia melompat ke atasnya dan duduk. Pangongso tercengang. Ketika dia melihat Su Senghua, dia melihatnya memegang tangan Jing Yan sambil melambaikan tangan ke Qin Mu yang ada di dada. Jelas bahwa dia juga tahu. Licik, orang ini bahkan berani mencuri dada Singan. Pangongso hendak memanggil Singan, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran dan segera berlari menuruni gunung dengan tangannya. Kecepatan peti itu sangat cepat, tetapi saat hendak melesat ke dalam kegelapan, Pangongso melompat dan meraih tepi bawahnya. Ia pun ikut terseret ke dalam kegelapan oleh peti yang berlari kencang itu. Peti itu diisi dengan bagian-bagian tubuh dewa, sehingga kegelapan di sekitarnya dipaksa mundur, dan keempat kakinya berlari cepat menembus kegelapan. Jadi ini Grandmaster. Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat Pangongso tergantung di bawah dada. Dia menyeringai dan menghunus pedangnya. Pangongso mengeluarkan kaki beracunnya untuk bertahan, dan keduanya berdenting akibat serangan itu. Master Sekte Qin, tahan. Pangongso langsung berteriak, jika kau menyerang lagi, aku akan berteriak. Aku akan melihat bagaimana kau bisa lolos. Qin Mu menyingkirkan pedangnya, penuh senyum. Apa yang Grandmaster bicarakan? Kita sekarang adalah teman lama, jadi bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Grandmaster, kau akan memakan tanah di bawah dadamu, jadi mengapa aku tidak menarikmu ke atas? Dia diam-diam menendang naga kilin, dan dia mengerti apa maksudnya. Naga kilin kemudian membuka mulutnya untuk mengumpulkan api sejati, bersiap untuk meledakkan Pangongso ke dalam kegelapan setelah Qin Mu menariknya. Kegelapan kemudian akan menyingkirkannya untuk mereka. Pangongso mundur dan membuat dirinya nyaman di bawah dada. Saya menghargai perhatian Master Sekte, saya suka makan tanah jadi saya baik-baik saja tinggal di sini. Anda tidak perlu memperhatikan saya. Pada saat itu, suara Singan yang marah terdengar di langit di atas Gunung Meru kecil. Tabib Ilahi Agung Qin, aku ingin melihat apakah hatimu benar-benar hitam. Yang pasti hitam, gerutu Pangongso pelan di balik dadanya. Suara Singan terdengar dari puncak Gunung Meru di satu saat, tetapi di saat berikutnya dari tempat yang jauh lebih rendah. Dia akan mengejar mereka. Dia tidak peduli dengan hal-hal lain seperti membunuh musuhnya atau tidak, tetapi dadanya sendiri adalah masalah yang berbeda. Kemarahan dalam suaranya tak dapat ditahan saat dia tertawa. Berani sekali kau. Di bawah dadanya, Pangongso bergumam pelan, keberanian bocah nakal itu yang paling besar. Kamu benar-benar berani berkolusi dengan Qin untuk mencuri dadaku. Grandmaster, beraninya kamu. Suara Singan terkadang datang dari kiri dan terkadang dari kanan. Jelas bahwa dia tidak dapat menemukan lokasi Qin Mu dan peti itu di bawah serbuan kegelapan, jadi dia harus berlari ke sana kemari. Meski begitu, dengan kecepatannya, mencari dalam radius 1000 mil bukanlah masalah baginya. Menemukan Qin Mu dan peti besar itu hanyalah masalah waktu. Apakah kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Kau terlalu kekanak-kanakan. Ketika Singan mulai berbicara,
Suaranya datang dari 100 mil ke barat, tetapi ketika dia menyelesaikan kalimatnya, suaranya datang dari 100 mil ke selatan. Wajah Pangongso berubah menjadi hijau dan dia menggertakkan giginya. Bagaimana ini bisa menjadi salahku? Aku tidak bekerja sama dengannya untuk mencuri petimu. Aku hanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di dada, Qin Mu tercengang. Xing An berhasil menyingkirkan Dewa Dukun Kui dengan begitu cepat. Kemampuan seperti itu benar-benar mengerikan. Di bawah peti itu, Pangongso menggerutu dan bergumam pada dirinya sendiri, guruku benar-benar telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun ini, namun, Xing An tidak akan dapat memurnikan roh primordialnya semudah itu untuk ditambahkan ke koleksinya. Master Sekte Qin, aku punya ide bagus. Ide itu dapat menyingkirkan guruku dan Xing An pada saat yang sama. Qin Mu berbicara dari atas dada. Aku tahu apa maksudmu. Kau berencana pergi ke gunung yang di selatan reruntuhan besar untuk membuka segel tubuh jasmani Dewa Dukun Kui. Xing An belum memurnikan roh primordial, dan kurasa dia memisahkan embrio roh dan jiwanya untuk menekannya secara terpisah. Bagaimanapun juga, Dewa Dukun Kui adalah dewa, jadi ketika dia mendapatkan kembali tubuh jasmaninya, dia mungkin bisa melepaskan diri dari tekanan Xing An. Dewa Dukun Kui yang lengkap tidak akan lebih lemah dari Xing An, tetapi lebih kuat. Apakah yang kukatakan benar? Pangongso mengangguk berulang kali sebelum menyadari bahwa Qin Mu tidak dapat melihatnya. Master Sekte Qin benar-benar musuh terbesarku. Pujinya, Master Sekte, dengan musuh sepertimu, aku akan mengalami mimpi buruk saat tidur. Master Sekte, kurasa dia sedang memarahi Anda, kata naga kilin. Itu pujian yang murah hati. Namun, jika Xing An mungkin tidak dapat melawan Dewa Dukun Kui yang lengkap, bahaya bagi semua orang akan sangat besar, dan itu akan sangat menakutkan. Tetapi jika dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jika Xing An menambahkan roh primordial Dewa Dukun Kui ke dalam koleksinya, itu juga akan menjadi bahaya besar. Jika Xing An dapat memurnikan roh primordial Dewa Dukun Kui, bukankah dia akan dapat membunuh siapapun yang dia inginkan? Tentu saja, Xing An memiliki prinsipnya sendiri. Dia tidak akan menyentuh orang yang tidak menarik perhatiannya, seperti orang yang tidak memiliki area di mana mereka mencapai alam dewa. Dengan hobinya, semua praktisi kuat yang mencapai alam dewa mungkin akan disembah sampai mati olehnya sehingga ia dapat memotong anggota tubuh dewa mereka dengan damai. Ini pasti akan menjadi malapetaka, dan dampaknya terhadap jalur, keterampilan, dan seni ilahi akan tak terukur. Jika kedua orang ini bisa mati bersama, itu akan bagus. Qin Mu menghela napas dan menyetujui ide Pangongso. Dia mendesak peti itu untuk bergegas ke selatan. Kalian tidak bisa melarikan diri. Suara Xing An terkadang terdengar jauh dan terkadang dekat. Kegelapan reruntuhan besar di malam hari begitu gelap sehingga bahkan dengan kemampuannya yang luar biasa, dia tidak dapat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh kelompok itu. Tidak lama kemudian, Qin Mu melihat bayangan parit surgawi di depan peti itu. Suara gemericik air datang dari kegelapan, dan dari suaranya, ia menduga ada lebih dari satu air terjun. Mereka berada di depan tebing yang teramat berbahaya. Ini tebing yang rusak di sumber sungai Surging. Qin Mu membawa peti itu ke tepi tebing sehingga mereka bisa melihat ke bawah. Dari sana, ia melihat cahaya terang datang dari dinding tebing. Ia tidak tahu apa yang bersinar. Hatinya sedikit tergerak. Terakhir kali dia datang ke sana, dia membawa Xiong Xiu dan putrinya. Saat itu, dia melihat parit surgawi membelah barat dan timur reruntuhan besar menjadi dua bagian. Ketinggian tebing itu mencapai ribuan meter. Itu adalah tebing yang terbentuk oleh gempa bumi dahsyat yang menghancurkan seluruh reruntuhan besar, membentuk retakan besar yang membentang dari utara ke selatan. Sumber Surging River adalah air terjun dari tebing yang pecah. Air terjun tersebut berkumpul bersama untuk membentuk sungai megah yang mengalir sejauh puluhan ribu mil, bahkan mencapai Eternal Peace yang merupakan sungai dengan arus tercepat. Selain itu, Qin Mu juga mengalami kejadian aneh. Ketika ia dan Xiong Xiu menemui kabut di sungai, mereka melihat padang pasir dan banyak dewa yang membangun istana para dewa. Mereka adalah para dewa dari era Kaisar Agung yang telah menerima perintah dari Kaisar Agung untuk mengubah padang pasir menjadi dataran. Setelah itu, mereka melihat para dewa dari era Kaisar Agung memotong kanal untuk sungai Surging. Namun, yang paling aneh adalah ketika mereka melihat era Kaisar tertinggi dikuburkan, para dewa dari era lain berjalan mendekat dari balik kabut. Mereka adalah kaisar pendiri dan para menterinya yang menghadapi kabut aneh saat mereka sedang mengamati wilayah tersebut, mendesah atas berakhirnya suatu era. Pengalaman mereka telah menjadi keanehan yang dialami Qin Mu. Gema dua sejarah saling tumpang tindih di sumber sungai Surging dan membentuk pemandangan yang tak terbayangkan. Pada saat itu,
Yakinmu telah menyimpulkan bahwa mungkin ada pintu masuk ke dunia lain di area itu dan bahkan melihat waktu dan ruang dari 5 dunia yang saling tumpang tindih. Saya bertanya-tanya, hal aneh apa saja yang terjadi setelah malam tiba di Sungai Surging. Dia merasa gelisah namun penuh harap. Dia menyuruh dada Singan berjalan menuruni tebing, dan Pangongso, yang berada di bawah dada itu, buru-buru memegang salah satu kaki dada itu agar dia tidak terjatuh. Sementara itu, di puncak kemasan Gunung Meru kecil di biara Little Thundercelap, Little Rulai sedang duduk dalam posisi lotus sementara semua biksu mengelilinginya dengan wajah sedih. Kera iblis itu berlutut dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba, air mata mulai mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah. Saya memberontak dan keluar dari biara petir besar karena guru saya tidak adil, memilih kakak laki-laki saya untuk menggantikan Rulai dan bukan saya. Karena semua kehidupan itu sama, mengapa hanya manusia yang bisa menjadi Rulai dan bukan iblis? Karena dharma itu sama, mengapa hanya laki-laki yang bisa menjadi Rulai dan bukan perempuan? Sinar cahaya bersinar di wajah Little Rulai saat dia tersenyum. Kultivasiku tidak kalah dengan kakak laki-lakiku dan aku tidak begitu menyukai dharma ras manusia, jadi aku marah. Aku ingin membangun tanah suci untuk ras iblis, aku berjuang keluar dari biara Great Thundercelap untuk membangun biara Little Thundercelap. Great Thundercelap, Little Thundercelap, keduanya adalah Thundercelap. Meskipun mereka menguraikan dharma secara berbeda, keduanya adalah dharma. Dewa Dukun Kui memuja jiwaku sampai mati, dan aku tidak memiliki kemampuan Singan jadi sekarang jiwaku akan tercerai-berai. Zankong, bawakan Hakara ke sini. Sang kera iblis berlutut sambil memegang tongkat Hakara dengan kedua tangan. Kakak seniorku mewariskan Sutra Mahayana Rulai kepadamu karena Hakara, dan karena dia, aku telah menerimamu sebagai muridku. Biara petir besar, biara petir kecil, karena kamu, mereka akan berhubungan lagi. Rulai kecil mengangkat tangannya, dan tongkat Hakara melayang ke udara. Kamu adalah adik laki-laki Rulai Ma dari biara petir besar. Setelah aku meninggal, bawa semua biksu di gunung ke biara petir besar. Rulai Ma akan menampung kalian semua. Ia mengeluarkan kasaya dan sebuah kitab suci. Setelah meletakkan kitab suci di atas kasaya, ia memberikannya kepada kera iblis. Tongkat Hakara kemudian mendarat dan menekan kitab suci tersebut. Katakan ini pada Rulai Ma, Dharma berkata semua kehidupan itu sama, jadi mengapa patung-patung iblis di kuil selalu berupa tunggangan Buddha dan Bodhisattva? Bukankah ras iblis kita sama? Jiwa dan roh Rulai kecil mulai terpecah dan hanyut. Kalau begitu tanyakan padanya, jika ras iblis itu setara, mengapa Dharma hanya ditulis oleh manusia? Tidak bisakah iblis juga menulis Dharma? Setelah itu, tanyakan lagi padanya, menyelamatkan manusia adalah sebuah prestasi dan kebajikan, jadi bukankah menyelamatkan iblis juga merupakan sebuah prestasi dan kebajikan? Tanyakan padanya, jika memakan manusia berarti merenggut nyawa makhluk hidup, apakah memakan setan berarti merenggut nyawa makhluk hidup juga? Tumbuhan, pohon, semuanya bisa menjadi setan, jadi apakah memakannya berarti merenggut nyawa makhluk hidup juga? Jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, berikan dia kitab suci yang kutulis ini, setan Rulai ini. Dia akan menerima kalian semua. Rulai kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, setelah aku meninggal, bawalah tubuh fana milikku ini ke biara petir besar. Tanyakan kepada Rulai Ma apakah aku boleh masuk ke pagoda 10.000 Buddha juga. Setelah selesai mengatakan itu, jiwanya pun terpencar. Setan, Tuan, sang kera iblis bersujud di tanah, dan semua biksu mulai melafalkan mantra kasih sayang agung secara serempak. Rulai kecil mendirikan biara petir kecil dengan kekuatannya sendiri dan menjadikannya satu-satunya tanah suci di reruntuhan besar. Itu juga satu-satunya tanah suci bagi ras iblis, kata Su Senghua dengan suara rendah. Tidak ada ras iblis dalam dharma tetapi dia membiarkan ras iblis memiliki dharma mereka sendiri. Bagaimana mungkin kerangka pikirannya tidak seperti Rulai? Yanzi, aku ingin pergi melihat Buddha manusia dan Buddha iblis. Aku akan mengikutimu ke biara petir besar. Karena orang besar akan membawa semua biksu iblis ini melewati reruntuhan besar, perjalanan mereka mungkin akan penuh bahaya. Kita juga bisa menjaga mereka, kata Jing Yan. Ada banyak ahli di biara Little Thundercelap, jadi tidak akan terlalu berbahaya bagi mereka untuk menyeberangi reruntuhan besar. Yang dalam bahaya mungkin adalah Master Sekte Qin. Dia mencuri peti Singan dan bahkan membawa Grandmaster bersamanya. Master Sekte Qin ini, pembuluh darah mulai muncul di dahinya sementara Jing Yan hanya tersenyum. Kau sangat iri padanya. Iri karena dia menjalani kehidupan yang menarik. Su Senghua mengangguk. Namun, aku tidak seperti dia. Meskipun aku iri padanya, aku tidak ingin menjalani kehidupan seperti dia. Aku harap dia bisa melewati ini.
Sebuah peti besar memancarkan cahaya redup sementara banyak benda kecil juga bersinar di sisi tebing. Kegelapan menyelimuti segalanya, tetapi di tempat itu, sebenarnya masih ada cahaya, dan ini membuat Qin Mu mendecakkan lidahnya karena heran. Peti itu berhenti saat menuruni tebing ketika sampai di suatu tempat yang terang. Qin Mu memeriksanya dengan saksama, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan keheranan yang muncul di wajahnya. Bola cahaya itu tidak diberikan oleh makhluk atau harta apapun. Apa yang bersinar dari celah tebing itu sebenarnya adalah sinar matahari. Qin Mu bersandar di celah itu dan mencoba melihat ke dalam. Dia melihat dataran hijau, langit cerah, dan matahari bersinar terik di langit. Pangongso juga melihat retakan lainnya. Dia juga sangat terkejut. Ketika naga kilin melihat situasi itu, dia juga mencoba untuk melihat. Dia kemudian berkata dengan bingung, ada dunia lain yang tersembunyi di tebing yang rusak. Bukan dunia yang tersembunyi, tapi retakan di tebing yang rusak ini yang terhubung ke dunia lain. Qin Mu mencoba berbagai pose, tetapi dia tidak bisa melihat lebih banyak. Aku tahu tempat ini aneh karena ada 5 dunia yang tumpang tindih, set. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya yang sangat tebal meluncur turun dari atas tebing, berdengung saat melewati mereka. Mereka tidak menyadari keberadaan orang-orang yang berada di dinding tebing. Mata Xing'an. Qin Mu menghela napas lega ketika kedua berkas cahaya itu tiba-tiba terpisah sekitar 100 mil jauhnya. Berkas cahaya itu menyinari tebing saat mereka perlahan mencari sedikit demi sedikit. Qin Mu tercengang. Xing'an mencongkel matanya dan sekarang matanya terbang di langit mencari lokasi kita. Kulit kepalanya mulai merinding, dan dia menggigil saat memikirkan hal seperti itu. Master Sekte Qin, ada retakan besar di sini, kata Pangongso. Qin Mu buru-buru memindahkan peti itu ke tempat yang ditunjuknya, dan mereka semua masuk ke dalam celah besar itu. Retakan itu selebar 3 meter, dan peti itu membawa Qin Mu dan yang lainnya di dalamnya. 2 langkah masuk, mereka terjebak, dan Qin Mu buru-buru mendorong perut naga kilin ke dalam. Namun, peti itu masih tidak bisa bergerak. Pangongso, yang berada di bawah peti itu, juga mengerang karena tekanan itu. Diam, teriak Qin Mu dengan suara pelan dan membuat dadanya sedikit terdorong ke belakang. Salah satu seni ilahi Xing'an mendekat pada saat itu, cahaya ilahi seperti pilar menyapu celah itu. Qin Mu segera menyembunyikan peti besar itu di balik batu besar yang menjorok keluar. Kecepatan mata dewa itu sangat cepat, dan cahayanya melintas dalam sekejap. Untung saja mata Xing'an bukanlah mata kakek buta, kalau tidak, batu besar ini tidak akan bisa menyembunyikan kita. Dia menghela napas lega dan membuka peti itu. Dia mencengkeram leher naga kilin dan memasukkan lemak itu ke dalamnya. Master Sekte, naga kilin menggigil di dada. Ada berbagai macam bagian tubuh di sini, bahkan kepala. Ada juga hati, dan begitu banyak tangan dan jari. Qin Mu menutup peti itu dan mengirimkannya kembali ke celah. Tanpa kilin naga gemuk, semuanya berjalan lebih lancar. Peti itu terus bergerak semakin dalam sementara cahaya di depan mereka semakin kuat dan kuat. Qin Mu bersandar di dada dan menatap ke depan. Di ujung retakan, dia tidak melihat dataran hijau atau langit biru. Sebaliknya, yang terlihat adalah padang pasir kuning keemasan. Pemandangan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah dunia di retakan ini berbeda dari dunia di retakan sebelumnya? Tepat saat dia memikirkan itu, cahaya ilahi tiba-tiba bersinar di belakang mereka, mengejutkan Qin Mu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi kali ini jadi dia hanya bisa mendorong dadanya untuk merangkak maju. Untungnya, mereka tidak jauh dari dunia di celah itu, dan peti itu dengan cepat merangkak masuk, jatuh ke padang pasir keemasan. Setelah 2 kali jatuh, peti itu berdiri tegak sekali lagi. Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat sinar cahaya ilahi melesat melalui celah itu sebelum menghilang. Dia tidak tahu apakah sinar itu melihat mereka atau tidak. Jantungnya bergetar, dan dia melompat turun untuk melihat bagian bawah peti itu dengan tergesa-gesa. Sosok Pangongso telah menghilang. Orang itu benar-benar melarikan diri dengan cepat. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Pangongso pasti telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika mereka jatuh ke padang pasir berwarna kuning keemasan. Itu untuk menyelamatkan dirinya dari pembunuhan berdarah dingin oleh Qin Mu. Mereka baru saja berada di kegelapan reruntuhan besar dengan Xing'an mengejar mereka sehingga mereka harus bekerja sama. Namun begitu tidak ada kegelapan di sekitarnya, Pangongso secara alami melarikan diri. Dia tidak punya kaki dan tidak sebanding dengan Qin Mu. Jika dia melarikan diri sedikit lebih lambat, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Grandmaster benar-benar cerdik, puji Qin Mu. Dia membuka peti itu, dan naga kilin itu buru-buru melompat keluar dengan ekspresi ngeri. Dia tidak mau mendekati peti itu lagi. Qin Mu melihat ke dalam peti itu,
dan peti itu masih sama seperti sebelumnya. Tulang-tulang Taoti membentuk strukturnya dan kulitnya melilitnya. Di dalamnya, ada banyak lemari seperti sebelumnya, tetapi jumlah bagian tubuhnya jauh lebih sedikit. Dia juga melihat tempat di mana dada itu telah diiris dan dijahit kembali. 2 pisau milik Jagal lah yang telah menyebabkan kerusakan itu. Setelah Xing'an lolos dari pisau Jagal, dia seharusnya memperbaiki peti itu. Jika aku dapat memanggil roh di tangan, kaki, roh, dan kepala dewa ini serta membangkitkan bagian-bagian tubuh ini, Xing'an bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dihadapi. Tatapan mata Qinmu berkedip, dan dia menutup peti itu sebelum mulai berlari cepat melewati padang pasir berwarna kuning keemasan. Peti itu mengejarnya seolah-olah terbang, mengikuti dengan mantap di belakangnya. Naga Kilin juga berlari cepat sambil sesekali melirik peti itu dengan ketakutan di matanya. Setelah beberapa saat, Naga Kilin berhasil mengatasi rasa takutnya dan melompat ke dada untuk berjongkok sehingga dadalah yang berlari. Naga gendut telah mencapai tahap kemalasan yang baru, pikir Qinmu sambil menoleh kembali ke arah si gendut. Gurun di kejauhan terhubung dengan langit, jadi Qinmu dengan dadanya terus berlari ke depan. Namun, tiba-tiba, dia berhenti di depan kerangka besar yang tergeletak di gundukan pasir. Separuhnya terkubur di bawah pasir. Qinmu melangkah maju dan langsung merasakan aura dewa. Dia buru-buru berhenti, dan peti di belakangnya juga berhenti. Naga Kilin telah tertidur, tetapi langsung tersentak bangun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dan berteriak, Xing'an telah menyusul. Tidak, Qinmu memeriksa kerangka dewa yang terkubur di bawah pasir kuning. Tulang rusuknya sangat besar, menonjol ke atas. Di bawahnya terdapat rongga dada yang mungkin bisa menampung puluhan orang. Dia melangkah maju dengan hati-hati, dan peti itu berjingkat mengikutinya. Qinmu mengulurkan telapak tangannya, tetapi merasa ada yang tidak beres. Dia mengeluarkan kuali besar Pangongso dan perlahan mendekati kerangka dewa itu. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi dentuman, dan dia pun mendengus. Selaput antara ibu jari dan jari telunjuknya pecah, dan telapak tangannya berdarah-darah. Satu kaki kuali besar yang dulunya milik Pangongso juga terpotong. Kuali besar itu telah disempurnakan oleh Pangongso di kehidupan sebelumnya saat ia masih seorang praktisi kuat yang mendekati level dewa. Kuali besarnya itu pasti setingkat dengan harta warisan sekte. Qinmu tidak dapat merusaknya bahkan saat dia menggunakan peluru pedangnya. Ini adalah bukti yang cukup untuk menunjukkan seberapa kuat kuali itu. Namun, di hadapan kerangka dewa itu, kerangka itu seperti tanah liat. Kakinya telah dipotong begitu saja. Qinmu menahan rasa sakit dan menutup lukanya. Dia mengambil kaki kuali dari tanah dan melihat bahwa permukaan yang pecah itu datar seolah-olah ada pisau tajam tak terlihat yang mengirisnya. Saat menyentuh permukaan yang rusak, ia merasakan panas yang menyengat. Ini adalah ki yang dari 2 ki yin yang. Ki tersebut telah disempurnakan oleh pemilik mayat ini menjadi vitalitas ilahi untuk melindungi tubuhnya. Qinmu menyingkirkan kuali besar dan kaki yang patah sementara Naga Kilin menatap ke depan dengan saksama. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Master Sekte, apa yang merusak kuali itu? Harta karun ilahi milik dewa ini. Qinmu mengambil segenggam pasir kuning dan meniupnya pelan-pelan ke depan. Begitu partikel-partikel itu menyatu, sesuatu yang biasanya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang pun terjadi. Di dalam tubuh kerangka dewa besar yang telah runtuh di pasir, ada 7 harta karun ilahi yang lengkap. Awalnya mereka tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi begitu pasir mendekat, cahaya ilahi berbagai warna langsung terlihat, menerangi harta karun ilahi tersebut. Mayat dewa itu besar, tetapi harta karun ilahi tidak. Harta karun ilahi embrio roh di jantung alis kerangka dewa itu hanya berukuran 1 inci persegi. Harta karun ilahi 5 elemen hanya sedikit lebih besar. Harta karun ilahi 6 arah terletak di dantian sementara harta karun ilahi 7 bintang terletak di antara kepala, jantung, dan paru-paru. Harta karun surgawi berada di tulang belakang, dan harta karun kehidupan dan kematian berada di bawah pinggang. Adapun harta karun jembatan ilahi, harta karun itu akan terbang keluar dari embrio roh dan berubah menjadi jembatan terbang, membentang dari kepala. Harta karun suci ini tidak besar, tetapi anehnya jika dilihat lebih dekat, tampaknya ada ruang jutaan mil di sana. Itu sangat luas. Qinmu bahkan bisa melihat matahari, bulan, dan bintang yang layu, serta bima sakti dan rasi bintang yang pecah. Di tengah harta karun ilahi embrio roh, terdapat embrio roh dewa. Embrio roh itu seharusnya merupakan bagian dari roh primordial, tetapi jiwa kerangka itu telah lama pergi. Namun, embrio roh itu belum layu. Dia meninggal karena cedera pada roh primordial. Tanda-tanda formasi berputar di mata Qinmu saat dia memfokuskan pandangannya pada harta karun dewa embrio roh. Embrio roh dewa telah ditusukkan ke dada.
Pedang itu bahkan meninggalkan bayangan di belakang, yang menunjukkan betapa mengerikan serangan itu. Matahari dan bulan yang pecah mengorbit di sekitar embrio roh, dan sinar terang bersinar dari mereka. Mereka adalah dua Qi Yin Yang. Benda yang telah memutuskan salah satu kaki kuali besar itu merupakan salah satu Qi dari yang murni. Setelah dia meninggal, darah dan dagingnya terbuang sia-sia, tetapi dia masih berhasil melestarikan harta karun ilahinya yang lengkap. Embrio roh masih ada di sini, dan sisa-sisa vitalitas ilahinya masih sangat kuat, menghancurkan harta warisan sekte dengan mudah. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu. Dewa biasa tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu setelah dia meninggal. Dia pernah melihat mayat guru Su Shenghua, jade sovereign yang telah diledakkan dari langit oleh Sun Sot Divine Treasure yang telah dia buat dan meninggal dengan menyedihkan. Meskipun mayat jade sovereign masih membawa aura dewa yang pekat, itu tidak sebanding dengan kerangka dewa tersebut. Selain itu, harta karun suci jade sovereign telah hancur setelah dia meninggal. Ini adalah dewa sejati, dewa sejati. Ekspresi Qin Mu serius saat dia membuka tas taotinya dan mengeluarkan manik kura-kura hitam. Dia bergumam, mengapa dewa sejati mati di sini? Dia mengeluarkan manik kura-kura hitam dan meminjam kekuatannya untuk mengucapkan mantra guna membangkitkan roh kerangka dewa. Tulang-tulang bergetar, mayat itu tiba-tiba bergerak-gerak, dan naga kilin itu melompat kaget. Sisik-sisiknya terangkat, dan bahkan ekornya pun bergetar. Qin Mu menggunakan 10,000 Spirit Nature teknik yang paling cocok untuk wanita. Pikirannya terlalu rumit, dan dia tidak bisa mengolahnya secara ekstrim. Namun, dia masih bisa melakukannya dengan Black Tortoise Bat. Tangan kerangka putih besar perlahan terangkat dari pasir, dan kerangka itu perlahan-lahan duduk. Tengkoraknya terkulai ke bawah, tampaknya sedang mengamati Qin Mu dan naga kilin. Pasir kuning mengalir turun seperti air terjun dari rongga mata dan mulutnya. Bertarung, si kerangka berdiri dan mengambil bendera compang camping dari gundukan pasir. Dia melambaikannya dengan rahang terbuka dan tertutup. Kekuatan sihir yang tersisa dalam harta karun ilahinya mengguncang udara, jadi meskipun dia tidak memiliki daging dan darah, dia masih bisa berbicara dengan suara yang mengguncang dunia. Menerima dekrit kekaisaran. Di belakang adalah tanah air kita, jadi kita tidak punya cara untuk mundur lagi. Bertarung, kita hanya bisa bertarung. Mulut Qin Mu menganga, dan dia menggaruk kepalanya. Roh yang dia panggil seharusnya adalah roh baru, tetapi dari kelihatannya, sebagian kesadaran kerangka itu tampaknya telah tertidur di dalamnya dan telah dibangunkan oleh teknik alam 10.000 roh. Pertempuran telah berakhir bertahun-tahun yang lalu, senior. Teriak Qin Mu, di mana kampung halamanmu? Mengapa kau mati di sini? Atas perintah siapa kau bertempur? Siapa musuhmu? Kerangka itu menundukkan kepalanya untuk menatapnya, dan suaranya bergetar. Sebagai bawahan kaisar tertinggi, pejabat tinggi Fomalhaut, kami telah menerima perintah untuk memblokir tempat ini. Junior, dari mana asalmu? Ini medan perang, cepat mundur. Di mana saudara-saudaraku? Kerangka dewa itu mengayunkan bendera besar dan melompat, bergegas menuju bukit pasir yang tinggi. Ia kemudian membeku, hanya berdiri di sana. Era kaisar pendiri, bukankah itu sesuatu dari puluhan ribu tahun yang lalu? Qin Mu tercengang, dia buru-buru mengejar sambil membawa peti itu. Ketika dia sampai di puncak bukit pasir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Banyak kerangka berjejer di padang pasir di hadapan mereka. Mereka berserakan di atas pasir kuning keemasan. Beberapa kerangka besar tidak dapat ditutupi sepenuhnya dan beberapa bagiannya mencuat dari bawah. Senjata-senjata suci berserakan di seluruh padang pasir, bersama dengan kereta perang yang compang camping. Ada juga kapal-kapal perang beraneka warna yang tergesa-gesa dan cakram-cakram logam yang tingginya 300 yard. Qin Mu tercengang, dia berada di depan tempat yang dulunya merupakan medan perang para dewa dan iblis. Ribuan dari mereka telah tewas, tetapi tidak ada satupun yang dikuburkan. Tahun berapa ini? Di sampingnya, sang dewa menundukkan kepalanya dan bertanya, di mana Kaisar Agung? Mengapa mayat saudaraku dibiarkan begitu saja di alam liar? Mengapa para prajurit ini tidak diberi penghormatan yang sepantasnya setelah mereka meninggal? Senior, era Kaisar Agung telah lama berakhir dan menjadi legenda. Bukan hanya Kaisar Agung, bahkan era Kaisar pendiri pun telah berakhir, kata Qin Mu dengan sedih. Apakah Kaisar Agung juga tewas dalam pertempuran? Sang dewa menundukkan kepalanya. Ia tampak menangis, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia berjalan menuju medan perang dan mengambil tulang putih. Saudaraku, kawan seperjuanganku, era Kaisar Agung sudah tidak ada lagi, tetapi aku tidak bisa membiarkanmu berbaring di sini tanpa tempat untuk tinggal, adik kecil. Dia menoleh untuk melihat Qin Mu. Bisakah kau membangunkan saudara-saudaraku ini?
Kita akan mengubur diri kita sendiri dan beristirahat dengan tenang.